Rasanya 2 bulan sekali berdiri tempat ini ya, anu juga ya. Homesick juga. Oke, ini tema dari tentu saja bulan ini dari Rock Ministry ya, Impact of Power. Kuasa, dampak daripada kuasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kemudian kita mau definisikan lebih detail, yaitu kuasa itu dampaknya harus mendatangkan kemenangan atas sebenarnya yang lebih cocok hawa nafsu sih. Tapi ya nggak apa-apa kedagingan, sebab yang nggak ngerti nanti dipikir soto daging atau apalah yang berbau daging. Sebenarnya lebih mudah dimengerti, kita harus menang terhadap hawa nafsu, terhadap keakuan kita. Nah memang berkali-kali Alkitab mengajarkan, nggak mungkin kita bisa melakukannya sendiri. Nggak mungkin kita sanggup melakukan itu semua sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Ya, oke. Saya mau kasih tahu saudara, sebenarnya hidup saudara pasti mendatangkan dampak sih. Saudara mau nggak melakukan apa-apa, jadi pengangguran di rumah, jadi seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, juga mendatangkan dampak sebenarnya. Betul nggak? Dampaknya apa? Istri saudara marah-marah tiap hari. Anak saudara nggak menghormati saudara. Bahkan mertua saudara mungkin akhirnya ikut campur dalam rumah tanggamu. Ya, jadi setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini pasti berdampak sebenarnya. Tapi dampaknya apa? Apakah dampaknya memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Dampaknya positif atau negatif dalam kehidupan yang kita jalani sementara ini. Nah, tugas saya dan semua pengajar di tempat ini cuman itu sebenarnya. Membuat dampak yang keluar, yang terjadi, yang muncul dari kehidupan saudara adalah dampak yang positif. Dampak yang akhirnya mendatangkan kekaguman dan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebenarnya saudara. Jadi simple ya. Jadi kalau saudara hari ini sudah bertahun-tahun lamanya menjadi seorang yang beragama Kristen, tetapi gak ada orang kagum dan hormat kepada Tuhan Yesus lewat apapun yang kita kerjakan. Mau lewat rumah tangga, lewat kita berkomunitas, lewat kita bekerja, lewat kita membangun rumah tangga, lewat kita mengejar karir, lewat kita mengejar gelar dalam pendidikan. Kalau apa yang kita kerjakan itu, orang mengatakan sama aja kok. Gak ada bedanya kok. Saya mau beritahu, berarti kita masih belum mengarah kepada Kristus. Kita masih berjalan ke arah yang gak tepat. Dalam bahasa Alkitabnya hamartia. Tidak tepat pada sasaran yang kita mau tuju. Sebab dari hari lepas hari seharusnya waktu kita diajar, waktu kita beribadah, waktu kita membaca Alkitab, membaca buku dan lain sebagainya. Sebenarnya hari lepas hari, orang makin banyak, makin besar rasa kagum dan hormatnya kepada Tuhan lewat apa yang kita kerjakan. Ingat ya, bukan kagum dan hormat kepada kita loh. Nah ini harus hati-hati nih. Makanya tolong kita para pembicara di tempat ini jangan terlalu sering ditepuin tangan. Tolong kita para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, tolong jangan suka dieluk-elukan. Karena itu membuat kita berat. Karena itu membuat kita makin susah. Membuat kita distraction terhadap panggilan kita. Karena kita sesungguhnya harus membawa saudara semua untuk kagum dan hormat kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau kita ingin membuat saudara dan saya, membuat setiap daripada kita kagum kepada para hamba Tuhan di tempat ini, berarti kita semua mau jadi Indonesian Idol. Betul nggak? Iya. Tapi memang seringkali tanpa kita sadari, ya namanya juga masih hawa nafsu.
Kita senang sekali kalau ada orang ngomong khotbah kita bagus. Dan kita jengkel kalau ada orang mulai ngomong, khotbahnya bikin ngantuk. Betul nggak? Kita jengkel kalau dikasih penilaian, wah tadi tim PB-nya nggak bagus. Wah tadi Ricardo nyanyi, suaranya nggak fit. Kita nggak suka. Kita senang kalau kita dipuja, dielu-elukan. Akhirnya kita jadi distract. Yang tadinya kita mau membawa jemaat, umat Tuhan, untuk makin hari makin membawa orang memiliki kekaguman dan rasa hormat kepada Tuhan yang kita sembah. Kita jadi membawa orang kepada diri kita sendiri. Ya, nah kalau sudah itu yang terjadi, dampak dalam kehidupan saudara pasti negatif. Nggak lama kepala saudara akan membesar seperti Doraemon. Betul nggak? Begitu ada jalan licin sedikit aja, saudara kepleset karena kepala saudara besar, saudara terjatuh dan menggelinding ke tempat yang rendah. Kan nggak ada yang menggelinding ke tempat yang tinggi kan? Nggak ada kan? Selalu jatuh itu menggelinding ke tempat yang rendah. Oke? Roma 8 ayat 12 sampai 14 mengatakan begini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Masalahnya ini bisa enggak sih gitu loh ya. Masalahnya masuk akal enggak kita ini masih hidup di dalam tubuh yang adalah daging, yang masih hawa nafsunya on, belum off. Terus kita ini disuruh hidup dengan hawa nafsu yang mati. Mungkin enggak? Nah itu kan pertanyaannya. Nah saya mau kasih tahu. 2 Petrus 1 ayat ketiga, ini TSI ya. Mengatakan demikian. Dengan kuasanya sendiri, dengan kuasa Tuhan Yesus sendiri, dengan kuasa Allah sendiri, Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Ini sudah perlu ingat nih. Sudah harus tahu. Tadi saya ngomong, kita nggak akan pernah mampu sendiri untuk membuat hawa nafsu kita itu jadi off. Manusia daging kita jadi off, nggak mungkin. Itu tadi, bahkan pelayanan saja bisa membuat kita distract, bisa membuat kita salah arah. Itu tanda bahwa daging kita, hawa nafsu kita masih on. Tetapi Petrus mengatakan Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau saudara bisa hawa nafsu saudara dari hari ke hari dibuat makin gak kelihatan, makin redup, sampai akhirnya off bener. Itu karena Tuhan memberikan kemampuan, kata Petrus. Karena Allah sendiri memberikan kuasanya kepada kita. Ya, semua berkat rohani itu diberikan kepada kita, ingat saudara. Semua berkat rohani. Bukan berkat sementara loh. Bukan keuangan yang berlimpah-limpah loh. Jadi saya mau kasih tahu ya. Intens Tuhan kepada saudara dan saya. Tidak pernah dia itu intens memberikan saudara berkat yang sementara. Yang sudah pasti mau banyaknya segunung apapun. Cepat atau lambat akan saudara tinggal. Yang Tuhan itu mau. Dan dia itu fokus memberikan berkat rohani. Berkat yang bisa membawa saudara kepada kekekalan. Berkat yang justru bisa membawa saudara, membuat tidak terlalu fokus. Atau seolah-olah perkara sementara itu jadi perkara yang penting banget. Sudah bisa nangkep? Orang diberkati Tuhan itu justru makin hari makin gak rakus, saudara. Makin gak menginginkan hal-hal yang sementara. Makin gak kepingin
jadi konglomerat. Cenglinya begitu. Dia makin ingin mengarah ke yang kekal. Bener Pak? Loh Rasul Paulus kan? Siapa Rasul Paulus? Latar belakangnya, sudah tahu kan? Orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya pendidikan sangat tinggi. Keturunan darah biru. Yang sangat potensi hari itu dia itu, kalau untuk urusan yang sementara, dia menjadi orang yang berada di tempat yang tinggi. Tapi dia ngomong apa? Waktu dia ketemu Kristus, waktu dia mengerti ini, diberikan kuasa untuk akhirnya, diberikan berkat rohani, sampai akhirnya dia mengerti. Dia ngomong apa? Semua yang didapat itu, yang sementara itu, bukan cuma gak berguna loh. Dia ngomong seperti sampah, bayangin saudara. Ekstrim ya. Ya kita gak bisa, mungkin gak sampai seperti gitulah. Tapi ini contoh, segitu ekstrimnya. Waktu orang ketemu Kristus, waktu orang ketemu cinta yang sejati, waktu orang kesentuh dengan agape itu, memang hawa nafsunya mestinya off, saudara. Off. Ya yang membuat saudara masih pingin ini, pingin itu, ingin cepat begini, cepat begitu, ingin selalu dianggap benar, ingin selalu dipuja, itu kan hawa nafsu semua kan. Judulnya itu semua tentang hawa nafsu kita. Yang memang masih sangat kuat. Masih sangat terang benderang dalam hidup kita. Masih mau jadi member Rock Riverside? Mau diajar untuk tidak makin kaya? Mau diajar untuk tidak makin menginginkan hal-hal yang sementara? Masih mau? Tunggu dulu, belum selesai. Jadi semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah. Yang sudah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikannya. Jadi ada yang lebih. Jadi orang-orang yang bisa mengerti bahwa berkat rohani itu penting. Bahwa berkat rohani itu lebih daripada segala yang sementara. Itu karena dia itu kenal Allah. Karena dia itu mengenal Tuhan. Ya, karena dia itu mengenal siapa yang dia sembah. Kalau saudara mengenal Allah saudara sebagai ilah yang mendatangkan kemakmuran, ya memang gak salah. Kalau saudara berharap diberkati itu makmur. Betul kan? Iya. Kalau saudara mengenal Allah saudara itu cuma sebagai ilah atau kekuatan yang selalu menyelesaikan semua urusan kita di muka bumi ini, ya nggak salah. Kalau saudara selalu ingin begitu ada masalah, cepat-cepat selesai terus. Cari orang-orang yang saudara anggap punya karunia khusus untuk menyelesaikannya. Makanya kita sengaja, pembicara tidak pernah ditaruh di flyer, siapa yang khotbah minggu depan, kita nggak mau begitu. Someday kita bahkan tidak mau saudara milih-milih. Kalau mau nikahin anak atau saudara sendiri mau menikah, siapa yang harus memberkati. Kita nggak mau. Why? Supaya saudara tidak terjebak pada hal ini. Saudara berpikir bahwa bukan Tuhan. Tapi pastor itu loh yang hebat. Fokus saudara bukan pada Tuhannya. Pada alatnya. Betul? Pada alatnya. Iya saudara. Nah makanya kita mau nanti, maupun siapa yang memberkati, siapa yang berbicara, siapa yang melakukan tugas-tugas pelayanan, sama aja. Cuman pastor itu lebih lucu. Kalau pastor ini tegang. Pastor yang itu tuh ngomong buat orang tersinggung. Yang itu halus bikin orang, iya kan? Kan cuman itu aja bedanya kan? Tapi yang melakukan, yang memampukan saudara, yang membuat saudara bisa berubah.
itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Iya. Jangan terlalu mengidolakan orang, saudara. Someday saudara akan dibuat terbentur dengan orang itu. Karena Tuhan mengasihi saudara. Iya kan? Saudara ingat kan? Waktu berapa tahun lalu ada gubernur yang luar biasa hebat yang dikagumi oleh banyak ibu-ibu. Waduh, kalau kita ngomong kelemahannya dikit aja, marah besar sudah. Kalau ngomongin kelemahannya suaminya nggak apa-apa. Asal jangan ngomongin kelemahan pemimpin satu ini. Dipuja-puja begitu luar biasa. Sampai saya kadang-kadang saya juga mengagumi sih. Tapi ini kok over ya jadian. Dan waktu dia diizinkan ngalami yang namanya kepleset. Orang-orang yang memuja itulah yang nomor satu menghujat. Yang nomor satu tidak percaya. Yang nomor satu akhirnya justru berbalik. Betul nggak? Iya. Dan orang selalu berubah. Orang selalu berubah. Nah kita berharap saudara nggak berubah ke arah yang salah. Kita berharap, kita berdoa, kita mengajar. Berharap saudara berubah ke arah yang tepat. Ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Tapi memang harus berubah. Kalau nggak berubah malah bahaya kita. Harus berubah. Karena kalau saudara nggak pernah berubah, berarti saudara nggak sempurna terus. Karena ini bukan rumah orang sempurna. Nah kalau nggak sempurna, bisa ketemu Tuhan Yesus nggak? Betul kan? Kita harus berubah ke arah makin hari makin disempurnakan. Sampai akhirnya at the end. Akhirnya, harus sempurna saudara. Sempurna menurut ukuran Tuhan loh. Bukan menurut ukuran tetanggamu. Bukan menurut ukuran orang di kanan kirimu. Sempurna menurut ukuran Tuhan. Ya. Nah, jadi apa yang Tuhan mau berikan? Kuasa apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Hari ini pertanyaannya. Yang membuat kita akhirnya mampu. Dari hari ke hari. Hawa nafsu kita dibuat makin redup. Makin redup. Wattnya dibuat makin kecil, makin nggak nampak, sampai akhirnya someday benar-benar off. Ya, nih, ini sudah dikhotbahkan 2 minggu lalu ya saya tahu. Tapi penting, Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Coba saudara renungkan baik-baik. Saudara dan saya semua adalah anak-anak Allah gara-gara iman percaya kita kepada kematian, penyalipan, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, nggak cuma berhenti di situ, tapi semua orang yang dipimpin Roh Allah. Jadi kalau saudara cuma gara-gara diceritain yang cerita itu hebat, terus hari itu saudara jadi percaya tentang cerita ide kematian, penyalipan, dan kebangkitan Kristus, terus saudara ngaku jadi anak Tuhan, stop sampai di situ, nggak cukup. Nggak cukup, sebab kenyataannya banyak orang yang seperti itu, terus akhirnya dilabel dia beragama Kristen, tapi hidupnya nggak dipimpin Roh Allah. Kenapa? Ya salah terus arahnya. Arahnya melenceng terus. Arahnya nggak makin hari nggak makin mendatangkan kekaguman dan hormat bagi Tuhan. Justru makin hari makin orang anti. Bahkan makin hari makin orang sebel. Pernah dengar nggak? Ada orang yang ngomong begini, kalau mau berbisnis, jangan cari orang satu gereja deh. Ribet, panjang urusannya. Pernah dengar nggak yang begitu? Enggak pernah ya? Bener, Riverside memang udah hebat. Memang. Kalau mau cari karyawan, jangan cari di gereja. Cari di luar aja udah ketahuan. Kalau cari di gereja nanti, waduh udah banyak minta diskon. Jam kerja minta diskon. Aturan-aturan semua minta didiskon. Kalau nggak didiskon, katanya nggak kasih.
Sering dengar gitu enggak? Yang senyum-senyum pasti sebagai pelakornya itu. Iya, enggak salah itu. Memang itu yang terjadi, saudara. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Seberapa penting sih sampai Tuhan itu memberikan saudara identitas menganggap saudara sebagai anak. Saudara tahu enggak? Waktu Tuhan memberikan saudara identitas sebagai anak, itu masalahnya panjang, saudara. Sampai ada lagu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Loh ya udah tahu kita. Betul enggak? Sampai terjadi perdebatan di seluruh dunia. Orang ribut mengkritik kita, orang-orang percaya. Menganggap sesat gara-gara ngomong Tuhan beranak. Siapa nanti susternya? Siapa nanti dokternya? Rumah sakit mana yang melahirkan? Kalau Tuhan itu bisa beranak. Betul enggak? Ada resiko kesalahpahaman gara-gara istilah ini. Gara-gara Tuhan memberikan identitas ini. Nah, saudara tahu kan, satu-satunya ajaran, satu-satunya kepercayaan, ya kita ini kan, yang diberikan pengajaran bahwa identitas kita adalah anak daripada yang kita sembah. Yang lain kan enggak. Yang normal-normal yang lain ya sebagai umat, sebagai jemaat, sebagai nggak tahu lah apa. Tapi saya belum pernah dengar. Yang saya tahu ya dalam kekristenan ini yang menyebut diri sebagai anak. Identitas yang luar biasa. Saudara tahu nggak? Dengan segala resikonya Tuhan itu mau saudara ngerti apa? Nangkep apa? Yang pertama jelas. Kalau saudara percaya ide ini. Saudara percaya loh ya. Ide ini benar. Firman ini benar. Dan saudara tahu kan firman ini logos. Logos itu siapa? Logos itu Tuhan Yesus. Yesus itu firman. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, saudara harus percaya firman-Nya. Mau orang ngomong firman yang kita baca hari ini itu sudah dipalsukan lah, macam-macam deh. Tuduhan orang-orang di luar sana, saya tahu saudara semua mendengar. Karena semua pegang handphone dan saudara semua nonton sosmed. Jadi sudah pasti dengar. Ya. Mau mereka ngomong apapun, saudara harus tutup telinga dan saudara harus kalau percaya ide tentang Kristus, saudara harus percaya firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah Kristus sendiri. Sebab Yesus adalah logos, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu jadi manusia. Manusia itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Clear ya? Nah, waktu saudara diberikan identitas yang baru sebagai anak, Tuhan itu mau apa? Apa bedanya sih kalau umat aja? Apa bedanya sih kalau sahabat aja? Apa bedanya sih kalau rekan kerja aja? Mungkin enggak saudara? Itu yang keren tadi yang di sini, yang nyanyi. Namanya Mr. Bob. Bukan Bob Tutupoli, bukan. Bob. Ya. Mungkin enggak? Bob tapi ya Ruth beda sih ya. Ruthnya sebab putih. Misalnya Bob menikah dengan Miss Bob yang seperti Bob. Yang sama begitu. Saudara jangan ketawa loh ya. Orang tercantik di muka bumi, kata majalah, apa itu? Majalah mode itu. Lupa saya. Vogue. Wah kamu suka baca majalah mode rupanya ya. Makanya rambutnya modenya keren. Menurut majalah Vogue, orang tercantik di muka bumi pernah disebutkan dua. Yang satu Naomi Campbell namanya, sama kayak Bob. Iya, nggak kayak Ruth malah, kayak Bob. Gelap, keriting. Yang kedua, Halle Berry. Sama kayak Bob juga. Nggak tahu pemilik majalahnya siapa.
Iya, saya kasih tahu. Jadi saudara jangan punya persepsi bahwa yang menurut saudara cantik adalah yang menurut ukuran saudara. Kan konyol saudara. Betul kan? Menurut saudara cantik belum tentu menurut orang lain cantik. Menurut saudara tampan belum tentu menurut orang lain tampan. Itu masalah selera kan? Ya. Nah, kalau Bob balik lagi nih. Menikah dengan yang sama seperti Bob. Mungkin gak anaknya keluar kayak Ruth? Kan gak mungkin kan? Sebab DNA-nya Bob. Sudah nangkep ya? Karena itu anaknya dia. Kalau tetangga, rekan kerja, jemaat, bisa nggak kayak Ruth? Sangat bisa. Tapi kalau anak, harus DNA-nya papa mamanya. Nah, saya mau kasih tahu. Kalau yang saudara sembah itu memang Tuhan yang dahsyat, ajaib, luar biasa, penuh kasih dan lain-lain. Terus saudara tidak, biasalah orang itu Tuhan, saudara manusia. Betul? Saudara tidak akan pernah merasa bersalah, tidak akan pernah merasa nggak pantas. Ya karena memang aku manusia berdosa, dia Tuhan. Sekarang saya mau saudara memikirkan dan merenungkan. Saudara anak. Saudara sudah dikasih identitas sebagai anak. Maksudnya Tuhan, kalau saudara tidak seperti dia DNA-nya, kira-kira bapak saudara malu enggak? Halo? Ini sebenarnya mengandung pengertian yang sangat luar biasa, saudara. Kalau saudara menyadari dirimu itu adalah anaknya Allah, kalau saudara mempercayai ide bahwa kita itu adalah anaknya Allah, beres gak sih sebenarnya semua hawa nafsu yang membuat kita ini jadi problem? Harusnya. Perlukah kita ini berebut untuk memuaskan hawa nafsu kita sampai akhirnya menghalalkan segala cara dengan orang-orang di sekitar kita? Perlukah? Perlu gak saudara? Gak perlu rasanya kan? Saudara belum nangkep rupanya. Kalau saudara diangkat anak sama gubernur Bali aja. Diangkat anak sama gubernur Bali. Perlu gak sih minta diskon kalau pergi ke tempat-tempat wisata yang gratis, yang bayar gitu? Perlu gak sih minta diskon lagi? Perlu gak sih saudara ngantri-ngantri ingin dapat sesuatu yang dapat harga murah gitu? Perlu gak? Kalau saudara diangkat anak sama penguasa nomor 1 di pulau ini. Belum nangkep juga? Kalau saudara diangkat anak sama yang punya handphone merek tertentu. Yang hari ini jadi handphone terlaris. Perlu gak sih harus ngantri gara-gara handphone itu ngeluarin produk launching. Terus saudara ngantri sampai 12 jam lamanya. Perlu nggak? Nah, mulai nangkep ya. Nggak perlu lagi kan? Lo yang punya bapak gua kok. Tinggal telepon dikirim besok. Betul kan? Kalau saudara memahami, kalau saudara mengerti, saudara diberikan identitas, diberikan privilege, favor, bahwa saudara adalah anak-anaknya. Perlu nggak sih saudara melakukan hal-hal yang justru membuat namanya jadi dipermalukan, tidak dikagumi. Cuma demi untuk yang sementara. Perlu nggak sih? Kan nggak perlu lagi saudara. Kalau dia mau, dan itu menurut dia baik buat saudara, saudara pasti dapat. Betul? Betul kan? Saudara pasti dapat. Nggak usah berantem. Nggak usah memfitnah. Nggak usah bersaing dengan tidak sehat. Karena bapakmu yang punya langit, bumi dan isinya. Apa yang kau mau yang sementara ini semua ada di dalam bumi. Ada di dalam isi daripada ciptaan bapak kita. Kalau dia mau itu baik buat kita pasti dapat. Yang ngerti dikit, ini rupanya banyak yang nggak baca Alkitab ini. Iya.
Tugas saudara cuman lakukan apa yang menjadi bagianmu. Apa itu? Buatlah dalam segenap hidupmu, dalam bekerja, dalam berhubungan dengan teman-teman, dalam apa saja. Buatlah yang bernilai, yang terbaik yang kau bisa. Supaya apa? Mendatangkan rasa kagum dan hormat untuk namanya. Kan itu. Jadi saudara sudah diberikan identitas. Yang tentu saja tidak menggantikan identitas saudara yang lama. Identitas saudara yang lama masih ada, masih melekat. Seperti tadi saya ngomong, saudara belum benar-benar off dalam hawa nafsu. Jadi identitasmu sebagai manusia berdosa yang lama itu masih ngikut. Betul? Masih ikut. Makanya kita perlu terus-menerus diingatkan. Kita masih terus-menerus tiap minggu, tiap Rabu mendengar logos yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena identitas kita yang lama masih ada ngikut dan ada potensi untuk balik lagi dia. Menguasai identitas yang baru. Lebih kelihatan daripada kita yang baru. Iya. Bayangin. Waktu Tuhan Yesus inkarnasi, jadi manusia, 100% manusia, punya hawa nafsu. Bayangin saudara. Iblis tahu nggak sih dia itu inkarnasi daripada Bapa, tahu nggak? Tahu kan? Kalau iblis tahu, ngapain pakai dicobain? Sudah pernah berpikir nggak? Sama kayak gini loh, kalau saya tahu Budi ini bisa ngangkat barbel 50 kilo, masa saya cobain saya suruh ngangkat 5 kilo? Lucu dong. Pasti sama makan tahu isi kali dia ngangkatnya. Karena dia sudah sanggup ngangkat 50 kilo. Lucu dong kalau saya mau ngetes dia, saya suruh angkat yang jauh lebih ringan. Nangkap ya? Nah kalau iblis itu tahu Yesus itu adalah inkarnasi daripada Allah sendiri. Ngapain kok pakai dicobai? Dan nyobainya gak kira-kira. Dipamerin ke kekayaan dunia ini. Yang dia pun tahu penciptanya siapa, pemiliknya siapa. Betul gak? Sudah bisa menangkap cerita ini? Berarti kira-kira apa yang tersirat di situ? Apa yang tersirat dalam cerita itu? Berarti even Yesus yang inkarnasi daripada Allah sendiri waktu dia jadi manusia. Waktu dia menghidupi daging yang memang punya hawa nafsu. Itu juga bisa hawa nafsunya menguasai rohnya saudara. Dan iblis mencoba berusaha, siapa tahu berhasil. Betul? Apalagi kita, umat tebusan. Yang memang berasal dari hawa nafsu. Saudara kan berasal dari hawa nafsu kan? Saya termasuk. Betul? Hawa nafsu orang tua kita kan? Muncul kita. Lah Yesus berasal dari firman Tuhan. Itu aja waktu dia jadi manusia. Punya hawa nafsu. Apalagi kita. Yang memang berasal dari hawa nafsu, kemudian dikasih identitas baru. Yaitu anak Allah. Terus kita diajar untuk mulai hidup. Jangan lagi menurut hawa nafsu, tapi menurut roh. Nah kalau enggak terus-menerus diingatkan logos, firman Tuhan, diajar, sangat mungkin kambuh. Sangat mungkin kita lupa diri siapa kita. Bayangin saudara. Kan banyak ini sekarang kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Di mana itu? Di medsos. Ada orang lulusan sekolah teologi.
Wah, harusnya hebat dong ya pengertian tentang Alkitab. Bisa melakukan pembunuhan. Betul kan? Di apa itu? Live ya. Di live. Waktu melakukan dengan apa itu? Dengan gampang, dengan biasa, dan setelah itu bisa ketawa-ketawa, bisa senyum waktu di syuting. Tidak ada rasa takut, menyesal, salah, enggak. Bayangin saudara. Segitunya loh saudara. Nah saya tahu itu pasti bukan hawa nafsunya, bukan cuma digesek sedikit, itu pasti ada peristiwa besar yang men-trigger sehingga dia akhirnya melakukan hal itu. Lah kita pun punya potensi untuk ke situ. Maka itu jangan ada yang ngomong di tempat ini. Udahlah ke gereja seminggu sekali ya cukup, ngapain komsel lagi. Udahlah nggak usahlah kingdom training, komsel juga udah cukup. Nggak usahlah training sepakat, nggak usah gitu-gituan, ngapain sih, kita udah cukup. Saya kasih tahu, nggak cukup. Para rasul aja yang dulu, kira-kira para rasul sama kita lebih terprovokasi mana terhadap hawa nafsu dalam kehidupan ini. Para rasul belum pegang handphone loh. Kalau nggak punya uang ya nggak ada yang nawari barang macam-macam loh. Para rasul masih hidup di zaman yang mau beli barang aja susah. Itu aja untuk menjaga supaya tidak terprovokasi hawa nafsunya. Dikatakan tiap-tiap hari dia berkumpul, dia memecah roti dan dia belajar firman Tuhan. Lah apalagi kita hari ini. Yang alat provokasinya, trigger hawa nafsunya ada di kantong kita tiap hari. Kita bawa kemana-mana. Makanya matiin notifikasinya online shopping. Yang masih punya utang-utang belum bayar. Ya saya kasih tahu, notifnya matiin semua. Kalau perlu apps-nya hapus semua. Loh ya kan, hutang belum bayar udah ting. Hari ini saja, cuma 3 jam sale 50%. Bayangin saudara. Wow. Begitu ya, gak apa-apa deh beli. 3 jam lagi ting lagi dia, ting. Flash sale lagi. 70% kali ini, wow. Gimana kita nggak hancur hidup kita kalau begini? Tiap hari kita diprovokasi untuk di-on-kan hawa nafsu kita. Nah kalau kita nggak lawan dengan logos, kalau nggak kita netralisir dengan logos, dengan firman Tuhan, mana mungkin kita bisa menang? Yang terakhir, apa yang dia mau berikan Tuhan itu luar biasa saudara. Setelah kita dikasih identitas sebagai anak, dengan tujuan supaya DNA kita itu sama kayak Bapak kita. Kita nggak jadi manusia yang dipenuhi hawa nafsu yang akhirnya hidup memalukan. Tidak mendatangkan rasa kagum dan hormat. Yang Bapak kita pun tahu itu susahnya minta ampun. Maka itu dia berikan penolong. Wow. Nah ini karismatik nih sekarang. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kenapa saya ambil ayat ini? 20 tahun yang lalu, saya masih aktif waktu itu mengajar yang hari ini Kingdom Training. Hari itu namanya SOM, School of Ministry. Saya mengajar spesial jurusan ini. Roh Kudus. Ya. Dan pengertian saya hari itu masalahnya, kenapa saya harus bicara, sudah bergeser. Di 20 tahun yang lalu ke hari ini. Saya kasih tahu. Kenapa saya spesial? Awal-awal saya bertobat. Waktu saya ke gereja.
Saya sering kali mendengar pengkhotbah berbicara, Tuhan bicara begini sama saya. Tuhan bicara ini, Tuhan bicara itu. Benar gak? Makanya para pengkhotbah jangan sering ngomong begitu ya. Saya bingung. Sebagai orang baru, seorang yang baru, saya tidak dilahirkan dari keluarga Kristen, saudara. Saya tidak dilahirkan dari keluarga mengikuti Kristus, tidak. Saya dilahirkan sebagai orang ateis, saudara. Yang tidak mempercayai ide tentang Tuhan. Saya lebih ngefans dengan rock and roll singer dibanding dengan Jesus Christ. Ya, saya nggak dilahirkan dalam keluarga Kristen. Nah, waktu saya masuk ke gereja, saya mendengar para pembicara itu ngomong, Tuhan berbicara begini, Tuhan berbicara begitu. Saya pikir, wow, jadi pendeta enak ya, bisa ngobrol sama Tuhan. Akhirnya saya memutuskan, saya ingin juga ngobrol dengan Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan ngomonglah Tuhan, Tuhan bicaralah. Saya nanya ini, saya nanya itu. Saya gak mendengar apa-apa. Saya gak mendengar apa-apa. Saya penasaran. Jangan-jangan cara saya salah. Saya masuk ke toko buku Kristen. Hari ini udah tutup tokonya. Di Ponorogo sana ya, dulu ada. Banyak sekarang toko-toko buku Kristen tutup. Saya cari semua judul buku tentang mendengar suara Tuhan. Saya mau tahu bagaimana rumusnya, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Saya baca buku-buku itu. Saya tidak menemukan rumus yang jitu, yang pasti, dan saya tidak berhasil. Iya. Sampai akhirnya, betul, di Komsel, saya didoakan untuk dipenuhi Roh Kudus. Waktu dipenuhi Roh Kudus, kepala saya ditumpangi tangan, kadang-kadang kan sedikit didorong-dorong. Sambil dipaksa, enggak, ini serius ini. Sambil dipaksa untuk mengucapkan bahasa-bahasa lain. Yang hari ini kita kenal sebagai bahasa roh. Saya enggak ngomong bahasa roh itu enggak salah ya. Tapi cara ini yang salah, saudara. Sambil dipaksa untuk kita ngikuti. Maka itu jangan heran ada bahasa rohnya si ini sama dengan si itu. Bahasa rohnya si ini mirip dengan si ini. Karena memang dipaksa ikut-ikutan. Betul? Pernah dengar seorang bahasa roh, wah persis banget kayak bahasa rohnya Pak Franky. Kalau yang ini persis banget sama Pak Arifin. Yang ini persis banget sama, waduh kacau deh. Karena ikut-ikutan. Tidak asli. Padahal saya mau kasih tahu, memang tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia akan berkata-kata dengan bahasa lain. Betul? Oke, kita kesampingkan dulu. Nanti di Kingdom Training aja bicara yang detailnya. Ya. Tapi saya mau kasih tahu yang praktikal dulu aja. Berkata-kata dengan bahasa lain. Kalau biasanya mulut saudara itu suka ngomongin negatifnya orang, waktu sudah ditumpangi tangan, hari itu kemudian saudara berubah. Jadi ngomongin positifnya orang. Saudara berkata-kata dengan bahasa lain gak sih itu? Halo? Kalau dulu sebelum dipenuhi Roh Kudus, saudara itu kalau ngomong ketemu orang selalu ngeluh terus. Seolah-olah kayak saudara orang paling susah di dunia ini. Kemudian waktu dipenuhi Roh Kudus, setiap ketemu orang saudara ngomong, puji Tuhan. Praise the Lord. Tuhan itu baik. Saudara berkata-kata dengan bahasa lain gak sih? Ya. Kalau dulu ketemu teman yang ngomong kebun binatang. Yang keluar maksudnya. Semua binatang di kebun binatang. Sekarang semua ayat yang keluar. Semua nama nabi-nabi yang keluar. Saudara berkata-kata dengan bahasa lain gak sih itu? Betul kan? Iya. So, jangan cuma diartikan begitu. Maksud saya. Tapi kalau mau tahu detailnya ikut Kingdom Training. Ya, sebab di sini terbatas waktunya. Jadi penekanannya bukan pada hal-hal yang bisa saudara lakukan sendiri. Tapi penekanannya pada ini loh saudara. Dia akan mengingatkan dan mengajarkan kepadamu segala sesuatu.
Nah, terakhir saya akan tutup dengan sebuah kesaksian untuk membuat saudara makin klik. Waktu dalam pencarian saya, gimana caranya mendengar suara Tuhan. Setelah ditumpangi tangan, dipenuhi Roh Kudus, saya berbahasa roh, enggak dengar juga. Bingunglah saya kan. Memang Tuhan sengaja sih menurut saya, supaya saya tidak menjadikan itu jadi rumus ilmu pasti dalam hidup saya. Ya, bayangkan di tengah-tengah pencarian itu kalau saya terus mendengar suara Tuhan. Wah, jadi dukun saya hari ini. Saya tahu rumusnya untuk bisa mendengar suara Tuhan. Emang siapa kita, siapa Tuhan? Dia berbicara, saudara. Tapi bukan karena saudara minta dia berbicara. Tuhan berbicara. Tapi bukan karena saudara minta dan tanya-tanya. Kalau gara-gara saudara tanya dan minta, betul enggak? Saudara akan didatengin banyak orang untuk meramal, untuk ditanyain masa depan, untuk macam-macam yang saudara bisa jadikan penghasilan dalam hidupmu. Tapi Tuhan berbicara, kalau dia mau bicara, jangan saudara atur. Di tengah saya sedang melakukan pencarian dan tidak mendapatkan jawaban. Tiba-tiba, saya mau kasih tahu. Tiba-tiba, setelah saya stop tidak lagi peduli dengan hal itu. Tiba-tiba, satu kali di kantor. Waktu saya masih bekerja di sebuah perusahaan dan saya memimpin beberapa tim orang-orang marketing. Ada satu orang yang menyalahgunakan uang tagihan perusahaan. Hari itu. Ya. Kemudian saya panggil dan saya tanya, akhirnya dia mengaku bahwa yang memakai uang itu adalah bapak mertuanya. Yang adalah gembala sidang sebuah gereja. Gembala sidang sebuah gereja. Waktu saya dengar itu, reaksi saya apa saudara? Puji Tuhan? Enggak kan? Ya masih on hawa nafsunya, marah. Apalagi saya gak bisa dengar suara Tuhan, bapak lu sering ngomong dengar suara Tuhan. Bayangin saudara. Marah saya. Saya langsung minta nomor teleponnya, saya telepon. Dan saya minta dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa belas kasihan. Saya tanya, apa harta yang paling berharga hari itu yang ada di rumah Bapak? Sebuah sepeda motor Pak. Oke siapkan. 30 menit lagi saya akan ambil. Jangan Pak, tolong. Satu-satunya ini alat transportasi saya untuk pelayanan, I don't care. Siapkan saya ambil sama surat-suratnya. Menurut saya sedang mendisiplin pendeta yang kurang tahu fungsi dan tahu diri. Betul nggak tindakan saya kira-kira? Betul, ada orang ngomong betul. Kalau terus-terusan diampuni kapan bertobatnya? Walau pendeta yang gak tobat-tobat gimana jemaatnya kan begitu kan? Jadi saya merasa dalam posisi benar. Yang penting saya gak kirim preman, saya gak kirim, enggak. Saya lakukan secara prosedur yang benar. Ambil, jual, sisa uangnya balikin. Yang bagian saya ambil, selesai kan? Masih di tempat yang sama dan di menit yang sama. Jadi saya belum sempat buka Alkitab, belum sempat telepon gembala Komsel, belum sempat nanya siapa-siapa. Begitu tutup telepon saya ke toilet. Saat itu juga, saya gak pernah lupa ini peristiwa 28 tahun yang lalu. Saat itu juga saya mendengarkan Tuhan bicara. Tiba-tiba waktu saya di toilet. Jadi Tuhan gak bicara di kamar saudara yang wangi, ada karpetnya, saudara berlutut, saudara main gitar dulu, pakai baju yang bersih, enggak. Saya lagi kencing. Waktu lagi kencing. Dengan hati panas. Dengan pikiran masih berstrategi. Pergi sama siapa nih ya? Kalau pergi sendiri ntar dikeroyok orang kampung. Siapa yang badannya gede, belum kenal Bob. Kalau ada Bob waktu itu saya langsung ngajak Bob pasti. Enggak bercanda. Saya langsung merekayasa dengan siapa saya harus pergi. Tiba-tiba
pikiran saya diisi dengan sebuah cerita, saudara. Ada seorang hamba, dia bilang, di cerita itu, yang punya hutang. Begitu banyak. Karena saking banyaknya dia nggak bisa bayar. Dan waktu raja itu tahu bahwa dia nggak mungkin bisa bayar, akhirnya dipanggil hamba itu dan diampuni, dibebaskan dari hutang. Hamba itu dengan sukacita, bersyukur, memuja-muja raja itu. Kemudian dia keluar meninggalkan istana raja itu. Ketemu saudaranya yang utang dia, tapi jauh lebih kecil. Dia langsung tagih hutangnya. Dan waktu gak bisa bayar, saudaranya itu dicekik, dipaksa, dipersekusi, disita asetnya untuk bayar. Waktu raja mendengar cerita itu dia marah, dia langsung suruh algojo-algojonya untuk panggil itu hamba yang jahat itu, masukkan penjara dan jangan pernah lagi diberikan peluang apa-apa. Saya kasih tahu ya saudara ya, itu seperti menguasai pikiran saya, cerita itu. Jadi bukan suara kayak yang dibayangkan kalau sudah baca kitab Abraham keluar kamu dari kemahmu, bukan. Tapi cerita itu menguasai saya, pikiran saya, dan anehnya saya kan Kristen baru, belum jadi gembala komsel. Baru Kristen berapa bulan, belum tahu ayat banyak. Baca Alkitab juga belum tamat. Anehnya, saya bisa tahu persis itu adalah saya, itulah Tuhan. Waktu dia bicara, saudara akan tahu persis. Cuman seringkali waktu kita udah tahu persis pun, kalau kita nggak setuju, kita cari hamba Tuhan lain untuk menggagalkan suara itu. Seringkali begitu. Waktu kita tahu persis Tuhan bicara apa, karena kita nggak suka, kelilinglah dia cari hamba Tuhan, konseling, supaya suara itu dibuat, oh bukan itu, digugurkan. Betul apa enggak? Cari pembenaran. Makanya akhirnya Tuhan ogah bicara lagi. Dia jadi malas bicara lagi. Karena waktu dia bicara kita nggak taat. Bahkan kita coba cari orang lain untuk membandingkan. Padahal kita udah tahu itu kita. Bisa nggak sih waktu itu saya terus, enggak ini perasaan saya aja. Karena saya baru bertobat, saya cari dari gembala komsel. Terus saya buat cerita yang saya dramatisir sedikit. Sehingga gembala komsel itu menjawab, betul harus didisiplin orang itu. Bisa nggak sih? Bisa lah. Tapi hari itu saya langsung duduk. Tidak perlu cari pembenaran. Ya minta ampun. Kemudian saya cancel. Dan saya kasih tahu. Memang uang itu akhirnya saya yang harus membayar. Dan tidak pernah dikembalikan sampai hari ini. Tapi saya kasih tahu saudara. Mungkin gara-gara itu makanya sekarang ada Rock Riverside. Tapi saya gak pernah jadi miskin. Akhirnya saya terus jalani kehidupan saya sebagaimana mestinya. Dan tahu-tahu saya jadi hamba Tuhan hari ini. Jadi jangan remehkan saudara. Ya, jangan remehkan. Itulah Roh Kudus, itulah penolong yang membuat kita akhirnya jadi tahu, diingatkan, jadi ngerti. Terus kita ngambil keputusan, kira-kira Bapa kita di sorga maunya apa ya? Itulah tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Sekalipun saudara belum terbiasa dengan bahasa roh, nggak apa-apa. Tapi kalau melakukan pun, ya nggak apa-apa juga. Saya nggak ngomong itu salah. Silakan aja. Oke, jadi ingat ya, ingatlah identitasmu. Ingatlah ada penolong dalam hidupmu. Nggak usah khawatir. Pada waktu engkau bingung, bimbang, ragu, dia akan menolong, mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepadamu di waktu yang tepat. Tapi waktu engkau mulai mengerti, mendengar suara itu, saya kasih tahu hari ini, supaya Roh Kudus tidak berduka dan akhirnya meninggalkan kita dan tidak berbicara lagi, belajarlah untuk mulai taat. Belajarlah untuk mulai taat. Ya, oke, saya rasa itu saja karena waktunya habis.